الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله خير نبي اصطفاه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره من كره اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بالعباد. Pertama-tama, khatib ingin berwasiat kepada para jamaah Jumat sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan dengan sebenar-benar makna takwa, yaitu selalu mengikuti segala perintahnya dan meninggalkan menjauhi segala larangannya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih bisa berkumpul di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, yaitu di hari Jumat, tuannya para hari. Jamaah sekalian, insyaallah dalam beberapa hari ke depan, 2 minggu ke depan kita akan kedatangan sebuah hari yang mulia. Hari di mana dilahirkannya Sayyidul Ummah, hari di mana dilahirkannya Habibullah, hari di mana dilahirkannya pemimpin kita semua, kekasih kita semua, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mana datang kepada kita bukan untuk mengazab kita, datang untuk menyelamatkan kita, datang untuk mencintai kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh wahai orang-orang beriman, telah datang kepadamu, telah sampai kepadamu seorang nabi dari kaummu sendiri. Berat rasanya penderitaan, dari mana dakwahnya, dan beliau sangat menginginkan, sangat mengharapkan darimu keimanan, keselamatan. Beliau sangat penyantun terhadap orang mukmin, sangat penyayang terhadap orang beriman, sangat mencintai orang-orang muslim. Maka sudah sewajibnya bagi kita untuk membalas cinta Nabi kepada kita dengan cinta lagi. Dan kecintaan Nabi kepada kita sudah tertulis dalam sejarah, sebagaimana di sebuah hadis dikatakan, inna nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qara'a qaulallah azza wa jalla fil Ibrahim. Sungguhnya suatu hari, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca satu ayat Al-Qur'an yang berbunyi, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Apa artinya? Wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku telah banyak menyesatkan dari kaum mereka sendiri. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka mereka adalah bagian dari umatku. Dan barang siapa yang mereka bermaksiat kepadaku, maka sesungguhnya Engkau ya Allah adalah Rabb, adalah Tuhan yang sangat pengampun, yang maha pengasih. Lalu dilanjutkan hadis ini, Nabi juga membaca ayat in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wahai Allah, sesungguhnya apabila Engkau mengazab mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu, terserah padamu. Tapi sesungguhnya apabila Engkau mengampuni mereka, Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha hakim, yang maha bijaksana. Maka Nabi setelah membaca kedua ayat ini, beliau menangis. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Jibril, dan Allah mengetahui apa yang berada di hati Muhammad. Wahai Jibril, berangkatlah engkau ke Muhammad dan katakan kepadanya, kenapa engkau menangis? Maka Jibril datang kepada Sayyidina Muhammad. Wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbmu bertanya-tanya, kenapa engkau menangis?
Maka Nabi Muhammad berkata, sesungguhnya aku menangis karena aku takut akan umatku, takut bahwa umatku nanti akan diazab olehnya. Maka datanglah, kembalilah Jibril kepada Allah dan mengatakan apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Maka Allah berkata, katakanlah wahai Jibril kepada Muhammad, inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uk. Sesungguhnya Muhammad, aku akan membuatmu ridho terhadap umatmu dan aku tidak akan menyakiti umatmu. Lihatlah betapa cintanya Nabi, setiap hari menangisi kita, setiap hari berpikir untuk kita, setiap hari mendoakan kita. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah berkata, wadittu anni laqaitu ikhwani. Sesungguhnya aku berharap, aku rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, awalaisa ikhwanaka ya Rasulullah? Bukanlah kami ini saudara-saudaramu? La, lakinnaka ashabi. Kamu semua adalah sahabatku. Lalu siapa ikhwanmu? Siapa saudaramu? Mereka adalah hum allazina amanu bi walam yarawni. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadaku tapi mereka belum melihatku. Mereka beriman kepadaku, mereka belum bertemu denganku. Mereka beriman kepadaku, mereka mencintaiku sedangkan mereka belum pernah menatap wajahku. Itulah orang yang dirindui oleh Rasul. Maka bagaimana kita merindui Rasul? Nabi Muhammad telah merindui kita dari 1400 tahun yang lalu, memikirkan kita, ingin bertemu dengan kita. Tinggal kitanya apakah kita ingin bertemu dengan beliau. Dan tidaklah pantas apabila cinta ini tidak dibalas dengan cinta. Dan sebaik-baik contoh cinta kepada Nabi Muhammad adalah cintanya para sahabat. Dan cinta kepada Nabi merupakan sebuah amalan, sebuah ibadah yang diwajibkan bagi seluruh umat muslim. Sebagaimana dikatakan dari Anas radhiyallahu anhu qol, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah seorang dari kalian semua beriman kecuali aku Muhammad lebih kalian cintai daripada orang tua kalian, lebih kalian cintai daripada anak-anak kalian, dan lebih kalian cintai daripada seluruh umat manusia di dunia ini. Maka Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya minni min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari seluruh orang di dunia ini, dari seluruh harta benda saya, kecuali dari diri saya sendiri, kata Sayyidina Umar. Maka kata Nabi apa? La lamma ba'da Umar, belum. Itu belum cinta. Maka Sayyidina Umar berkata, saya lebih mencintaimu daripada diriku sendiri dan dari semua orang yang ada di dunia. Baru kata Nabi Muhammad, barulah engkau beriman kepadaku, barulah engkau mencintaiku. Inilah cinta. Mencintai Nabi Muhammad lebih daripada cinta kepada diri sendiri. Dan tidak hanya di perkataan, karena cinta yang asli, cinta yang sebenar-benar cinta adalah cinta yang bisa diaplikasikan dalam keseharian kita. Cinta yang bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Dan sebaik-baik contoh dalam cinta yang diamalkan adalah kecintaan para sahabat yang rela mengorbankan nyawanya. Sebagaimana dalam sebuah kisah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sahabat Nabi, ketika perang Uhud, dan ketika waktu itu umat muslim kalah dalam perang Uhud, Nabi Muhammad terjatuh ke dalam jurang dan banyak dari besi-besi yang masuk ke dalam tubuh beliau. Maka Sayyidina Ubaidah bin Al-Jarrah mengeluarkan besi-besi itu dari tubuh beliau sampai giginya patah dan menyatulah darah Nabi dengan darahnya. Maka apa kata Nabi? Tidaklah akan dipegang 1 inci, 1 titik pun dari seorang manusia apabila darahnya telah bercampur dengan darahku. Lihat bagaimana cintanya sahabat Nabi. Bahkan seorang sahabat lagi, ketika Nabi Muhammad jatuh ke dalam jurang dan pingsan waktu itu beliau di perang Uhud, maka seorang sahabat yang tangannya sudah potong, tidak punya tangan, beliau rela mengangkut Nabi naik ke Jabal Uhud tanpa tangan, tangannya sudah terluka. Maka kata Nabi, man aroda an yanzur ila syahidin yamshi ala wajhil ard fal yanzur ila Talhah bin Ubaidillah. Sahabat itu bernama Talhah bin Ubaidillah. Kata Nabi, siapa yang ingin melihat seorang syahid yang berjalan di muka bumi, lihatlah kepada Sayyidina Talhah. Beliaulah syahid yang berjalan di muka bumi. Rela walaupun tangannya terputus, rela mengangkat Nabi sampai ke Jabal Uhud. Lihat bagaimana cinta para sahabat, mengorbankan hartanya ketika hijrah. Mereka meninggalkan harta mereka, keluarga mereka, rumah mereka, tanah mereka, seluruh perniagaan mereka untuk berhijrah bersama Nabi. Berangkat hanya dengan bajunya, hanya demi apa? Bisa bersama dengan Rasulullah. Lihatlah bagaimana cinta ini. Itu bukti cinta yang sebenarnya daripada seorang muslim kepada Nabi. Dan saya tutup kisah para sahabat dalam mencintai Nabi dengan suatu kisah yang sangat agung. Kisah yang ditulis dalam sejarah dengan tinta emas.
kisah cintanya Sayyidina Bilal kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu cintanya Sayyidina Bilal kepada Nabi Muhammad sampai ketika beliau meninggal, Rasulullah SAW meninggal. Saking cintanya Sayyidina Bilal kepada Nabi Muhammad, beliau tidak kuat untuk berada di Madinah. Kenapa? Karena setiap melewati rumah Nabi teringat kepada Nabi. Setiap lewat kepada Masjid Nabawi teringat dulu berjamaah bersama Nabi. Sampai beliau yang mana muazzin ummah, seorang yang selalu berazan untuk umat Islam, tidak kuat untuk berazan. Karena setiap menyebut nama Muhammad, maka beliau berhenti. Tidak kuat. Nangis, senangis-nangisnya. Dan karena tidak kuatnya kerinduan beliau kepada Nabi Muhammad, beliau meminta izin kepada Sayyidina Abu Bakar. Wahai Sayyidina Abu Bakar, saya minta izin. Saya izin untuk hijrah ke negeri Syam. Kenapa? Karena saya sudah terlalu sakit. Kerinduan ini sudah terlalu membeludak dalam hatiku. Maka pergilah Sayyidina Bilal ke negeri Syam. Bertahun-tahun tidak pernah kembali ke Madinah. Berpuluh-puluh tahun. Sampai suatu hari dalam mimpinya ketika Sayyidina Bilal sedang tidur, datanglah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya dan berkata, "Ya Bilal, wahai Sayyidina Bilal, ma hadzal jafa?" Apa ini? Kenapa engkau tidak mau mengunjungiku? Aku rindu padamu. Tidakkah engkau rindu padaku? Kunjungilah aku di Madinah. Bangunlah Sayyidina Bilal dari tidurnya dan hari itu juga beliau berangkat ke Madinah untuk menemui kekasihnya, menziarahi kekasihnya Sayyidina Muhammad. Maka ketika Sayyidina Bilal datang ke Madinah, para sahabat berkumpul. Wahai Sayyidina Bilal, saya kangen kepadamu. Bahkan Sayyidina Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, berkata ke Sayyidina Bilal, Sayyidina Bilal, sungguh kami rindu dengan azanmu. Kami rindu mendengar suara azanmu yang mana azan itu selalu engkau lantunkan ketika Nabi masih hidup. Maka kami mohon lantunkanlah sekali lagi azanmu ini. Sayyidina Bilal, walaupun beliau sudah berjanji tidak akan berazan lagi, demi cucu Nabi, demi cucu kekasihnya, di mana di wajahnya Sayyidina Bilal melihat wajah Nabi. Maka apa yang beliau lakukan? Naiklah Sayyidina Bilal ke atap Masjid Nabawi. Dan disitulah beliau mengumandangkan azan. Azan yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah terdengar di Madinah. Azan yang hanya ada ketika Nabi Muhammad masih hidup. Maka ketika Sayyidina memulai azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka seluruh warga Madinah berhenti dari aktivitasnya. Yang sedang berdagang berhenti, yang sedang tidur bangun, yang sedang di rumah keluar dari rumah. Mereka kaget. Apakah Nabi Muhammad hidup kembali? Begitu cintanya mereka. Mereka rindu dengan suara azan. Apakah Nabi Muhammad telah hidup kembali? Dilanjutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua berkumpul ke Masjid Nabawi. Mereka berharap untuk melihat wajah Nabi. Mereka berharap apakah Nabi Muhammad telah bangkit lagi. Sehingga Sayyidina Bilal berani untuk azan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka makin berkumpul semua yang berada di masjid, yang berada di Madinah berkumpul di Masjid Nabawi. Ribuan orang, puluhan ribu orang berkumpul demi ingin mendengar, melihat, meyakinkan hati mereka apakah benar ini suara yang kami dengar ketika dulu kami bersama Nabi. Maka ketika sampai ke lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka seketika itu menangislah Madinah. Ribuan orang, puluhan ribu orang nangis rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Tangisan yang tidak pernah ada dalam sejarah umat manusia. Seluruh kota menangis dan hanya pernah tangisan ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Lihatlah betapa cintanya para sahabat, betapa rindunya para sahabat kepada Nabi. Bahkan ketika mendengar namanya saja mereka menangis, rindu ingin bertemu dengannya. Maka sudah seyogyanya bagi kita, para saudara-saudara yang diakui oleh Nabi sebagai saudaranya, yang belum bertemu dengannya, sudah sepantasnya bagi kita untuk merindui Nabi, selalu bersolawat kepadanya, mencintainya sebagaimana para sahabat mencintai Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai mukmin, sebagai muslim yang mencintai Nabi Muhammad, dan menjadikan cinta itu dengan sebenar-benarnya cinta, cinta yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita, cinta yang bisa kita aplikasikan dalam amal kita, perkataan kita dan perilaku kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.